Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taruna Rendika Keyen Pratama, NRP 2212086, D3 Manajemen Transportasi Laut, AKPN Bahtera Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul kasus yang saya ambil, yaitu mengenai menurunnya pendapatan jasa pelayanan kapal pandu, tunda tambat akibat larangan ekspor CPO di PT Pelindo Persero Regional 1 Cabang Dumai. Pendahuluan, PT Pelindo Persero Regional 1 Cabang Dumai merupakan pelabuhan penting di Provinsi Riau yang dapat menopang perekonomian bagi masyarakat Provinsi Riau itu sendiri. Pelabuhan ini menjadi salah satu pelabuhan curah cair terbesar di Indonesia dengan komoditi ekspor utama crude palm oil atau CPO yang dapat mencapai 400.000 ton per bulannya. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwasanya berdasarkan data yang dilansir dari Kementerian Pertanian, Kementan, Provinsi Riau merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia dengan luas mencapai 2.430,51 hektar dan produksinya bisa mencapai 2.605,65 ton. Hal tersebut menjadi peluang utama bagi Pelindo untuk memberikan jasa pelayanan terhadap kapal-kapal luar negeri yang akan masuk ke Pelabuhan Dumai untuk melakukan kegiatan ekspor. Bagian ini membahas tentang menurunnya pendapatan jasa pelayanan kapal pandu tunda tambat akibat larangan ekspor CPO PT Pelindo Persero Regional 1 Cabang Dumai. Sebabnya, pada tanggal 28 April 2022, Presiden Jokowi telah resmi membuat keputusan tentang dilarangnya ekspor CPO ke luar negeri. Hal tersebut dilakukan akibat kelangkaan dan melambungnya harga bahan baku minyak goreng di Indonesia. Selain diakibatkan oleh kelangkaan dan harga yang tinggi, namun juga disebabkan karena adanya pengusaha-pengusaha yang memainkan aturan domestic market obligation DMO. Maka itulah mengapa pemerintah melarang untuk melakukan ekspor CPO. Akibat yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut, maka PT Pelindo Persero Regional 1 Cabang Dumai mengalami degradasi atau penurunan pendapatan bagi perusahaan karena berkurangnya kegiatan ekspor CPO yang menimbulkan sedikitnya kapal-kapal asing atau kapal luar negeri yang beroperasi di pelabuhan tersebut. Dengan adanya larangan ekspor CPO, maka akan sedikit pula kapal-kapal yang akan menggunakan jasa pelayanan kapal pandu, tunda, tambat yang disediakan oleh PT Pelindo Persero Regional 1 Cabang Dumai. Nah, apa sih itu jasa pandu, jasa tunda, dan jasa tambat? Di sini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama jasa pandu, yaitu jasa yang diberikan untuk kapal keluar masuk menuju dermaga melalui alur pelabuhan, agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan. Sedangkan jasa tunda, jasa yang diberikan oleh kapal tunda untuk mendorong atau menarik kapal menuju atau keluar dari dermaga. Jasa tambat yaitu jasa yang diberikan untuk kapal yang merapat ke dermaga untuk melakukan kegiatan bongkar dan muat. Di samping ini merupakan beberapa unit kapal tunda yang ada pada PT Pelindo Persero Regional 1 Cabang Dumai. Jadi semua unit kapal tunda itu ada 14 unit. Ini contohnya saya ambil yaitu Bima 9 dan Marta Indah. Next. Ini merupakan metode saya gunakan untuk mengelola data-data yang saya dapat saat proses magang. Yang pertama yaitu dengan pengumpulan data, pengelolaan data, penyajian data, interpretasi data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Saya akan membahas bagaimana cara pengimplementasikan. Yang pertama, pengumpulan data. Data yang saya dapat berdasarkan data-data yang sudah ada dari perusahaan. Data ini merujuk kepada pendapatan perusahaan yang direkap selama kegiatan pelayanan kapal di PT Pelindo Persero Regional 1 Cabang Dumai. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya yaitu pengelolaan data. Data-data yang didapat tersebut saat proses magang, lalu data saya kategorikan agar data dapat lebih mudah untuk dipahami. Sesudah pengumpulan data dan pengelolaan data selesai, maka data bisa disajikan. Data akan disajikan berdasarkan data yang ada pada traffic dermaga umum. Data yang ada pada traffic tersebut berdasarkan SPK dan pranotah yang mencakup semua pergerakan, pendapatan, serta data-data kapal lainnya. Ini adalah sumber data yang saya dapat. Yang pertama itu dari traffic dermaga umum atau dermaga A. Jadi di PT Pelabuhan
Indonesia atau Pelindo Persero Regional 1 Cabang Dumai ini ada beberapa dermaga. Saya ambil sampel yaitu dermaga umum. Nah, di dermaga umum ini ada lagi dibagi menjadi dermaga A, dermaga B, dermaga C, dan dermaga batching. Jadi yang saya gunakan yaitu data pada dermaga umum A. Selanjutnya traffic. Traffic merupakan suatu data yang digunakan untuk bahan arsip dan laporan, serta untuk menghitung segala sesuatu kegiatan kapal masuk, pindah maupun keluar. Segala hal yang mencakup semua kegiatan pelayanan kapal di Pelabuhan Dumai akan dituangkan atau disajikan ke dalam traffic tersebut. Selanjutnya, surat perintah kerja atau SPK. Surat ini mencakup semua kegiatan pergerakan kapal yang menggunakan jasa pelayanan kapal pandu, tunda, tambat di PT Pelindo Persero Regional 1 Cabang Dumai. Sedangkan pranota yaitu digunakan untuk membuat traffic yang berisi tentang identitas dari kapal yang menggunakan jasa labu sesuai dengan SPK, yaitu surat perintah dan bukti pemakaian pandu dan tunda, atau sering disebut dengan job order and certificate of pilotage atau TOEIC. Ini adalah contoh dari SPK, surat perintah kerja, dan contoh dari pranota. Jadi di SPK ini semua sudah tercantum, mulai dari nama pandu yang memandu kapal, selanjutnya kapan kapal tersebut dipandu, dan unit apa, unit kapal tunda apa yang dipakai untuk memandu. Lalu SPK akan berdasarkan SPK ini akan dituangkan ke dalam pranota untuk mendapatkan pendapatan jasa pandu dan pendapatan jasa tunda. Di sini saya akan memberi contoh mengenai traffic. Bagaimana penulisan traffic? Ini merupakan contoh dari traffic dermaga umum. Jadi ada nama kapal, nomor SPK, agen, bendera. Kita ambil contoh yaitu misalnya SG Golden Fortune atau LX. Nomor SPK-nya berapa, baru agennya siapa, agen ini yang digunakan oleh kapal ya. Selanjutnya bendera. Jika kapal tersebut berasal dari dalam negeri, maka benderanya yaitu Indonesia. Sedangkan dari luar negeri, benderanya itu ditulis pada kolom luar negeri atau asing. Ini ada misalnya SC Golden Fortune atau LS ini berasal dari Indonesia. Jadi call dan gerakannya ditulis di bagian dalam negeri. Sedangkan yang MT NCC Damam ini itu berasal dari negara asing ya kapalnya. Jadi ditulis pada kolom asing. Selanjutnya ada GT sama jika kapalnya berasal dari dalam negeri maka ditulis di bagian call dan gerakan pada dalam negeri, sedangkan asing ditulis pada asing, kapal asing. GT-nya berapa, DWT. Jadi semakin besar GT atau gross tonnage-nya maka kapal tersebut akan semakin besar juga membayar kepada jasa pelayanan kapal pandu tunda tambat gitu. Nah, ini adalah etmal dari dalam negeri. Jika di sini tanggal kapan kapal masuk, selanjutnya ada keterangan kapal masuk, pindah, dan keluar. Misalnya kapal masuk itu dari laut ke Labu, kapalnya pindah dari Labu ke dermaga B, dan kapal lagi keluar dari dermaga B ke laut gitu. Jadi ada beberapa pergerakan. Ini adalah unit kapal tunda yang digunakan. Ini BM1, Bima 1, MI Tumarta Indah, MC Medan Cantik, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pendapatan kapal pandu tunda tambat yang harus dibayarkan oleh kapal-kapal yang memakai jasa pelayanan kapal pandu oleh Pelindo. Ini sudah tertera semuanya, jasa-jasanya, pendapatannya. Jadi ada pendapatan dalam negeri dan luar negeri. Ini pandu, tunda, tambat. Dan di akhir itu sudah diakomodasikan, sudah dicatat. Nah, ini adalah penghasilan penggunaan kapal pandu pada bulan Februari. Ini adalah hasil penggunaan kapal pandu dari bulan Maret, dan ini adalah hasil pendapatan Pelindo menggunakan kapal tambat pada bulan Februari. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini adalah
tabel perhitungan khusus untuk kapal umum di atas 500 GT yang masuk dermaga umum atau dermaga A selama bulan Februari sampai bulan Juni tahun 2022 di PT Pelindo Persero Regional 1 Cabang Dumai. Jadi data-data ini saya dapat pada traffic dermaga umum tadi, sudah uh, saya buat seperti ini agar lebih mudah dipahami. Ini ada tabel bulan dari bulan Februari sampai bulan Juni, ada tabel perhitungan kapal masuk, jumlah kapal masuk yaitu kapal dalam negeri dan kapal luar negeri, dan ini adalah total kapal. Jadi pada bulan Februari itu kapal yang berasal dari dalam negeri ada 25 kapal dan luar negeri ada 23 kapal. Jadi total kapal yang masuk pada bulan Februari adalah 48 kapal. Begitupun pada bulan Maret, April, Mei, dan Juni. Nah, kita bisa dapat melihat bahwasanya pada bulan April dan bulan Mei ini mengalami penurunan dari dari bulan sebelumnya ataupun bulan sesudahnya. Biar lebih mudah, sudah saya sajikan ke dalam diagram lingkaran atau piegram mengenai total jumlah perhitungan khusus kapal yang masuk ke dermaga umum. Jadi pada diagram lingkaran atau piegram yang disajikan dari total keseluruhan yaitu 100%, maka di PT Pelabuhan Dumai ini dihitung mulai dari bulan Februari sampai bulan Juni ya pada tahun 2002, tampak jelas bahwa yang pertama itu pada bulan April ini jumlah kapal atau total kapal yang masuk ke Pelabuhan Dumai hanya 16,6% dari total keseluruhan 100%. Sedangkan pada bulan Mei ini kapal yang masuk ke Pelabuhan Dumai itu hanya 18% dari total keseluruhan 100%. Nah, ini adalah penyajian data. Itu yang garis warna merah itu uh, kapal yang masuk yang alur pelayaran dari luar negeri, dan yang biru adalah kapal yang masuk ke Pelabuhan Dumai yaitu kapal dalam negeri. Kita lihat pada bulan April ya, pada bulan April dan Mei itu kapal-kapal luar negeri itu mengalami penurunan dari bulan-bulan sebelumnya ataupun bulan sesudahnya. Berdasarkan data Intren mengenai laporan harian kegiatan operasional pemanduan dan penundaan kapal yang ada di PT Pelindo Persero Regional 1 Cabang Dumai, mengenai pengaruh larangan ekspor CPO sangatlah berpotensi besar bagi pengaruh pendapatan perusahaan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari data yang sudah disajikan ke dalam diagram sebelumnya. Sejak disahkannya larangan ekspor CPO oleh pemerintah per tanggal 28 April sampai diberhentikannya larangan tersebut pada tanggal 23 Mei 2022, maka pada bulan April dan Mei kapal-kapal asing atau kapal luar negeri menurun drastis. Menurut data yang dijadikan sampel berdasarkan traffic dermaga umum yaitu dermaga A, akibat kurangnya kapal-kapal asing yang masuk ke Pelabuhan Dumai tersebut dapat mengakibatkan menurunnya penggunaan jasa pelayanan kapal pandu tunda tambat. Maka otomatis sudah dapat dipastikan bahwa pendapatan perusahaan juga akan ikut menurun. Ini adalah bukti bahwa kapal pada bulan April dan bulan Mei itu kapal luar negeri jarang masuk dan pendapatan perusahaan tersebut mengalami penurunan. Ini adalah pendapatan kapal pandu, tunda, dan tambat pada bulan Februari sampai bulan Juni. Nah, kita lihat ini pada bulan April pendapatan kapal pandu itu hanya 15 juta sekian dan kapal tunda 74 juta. Sedangkan pada bulan-bulan sebelumnya dan bulan-bulan sesudahnya itu pendapatannya sangat tinggi. Nah, ini adalah penyajian data histogram. Jadi warna oranye ini itu pendapatan kapal tunda, warna kuning pendapatan kapal pandu, dan yang ini adalah pendapatan kapal tambat. Jadi dapat kita lihat bersama bahwa pada bulan April dan bulan Mei, pendapatan untuk jasa pelayanan kapal pandu, tunda, dan tambat itu mengalami kemerosotan. Hal ini dikarenakan adanya larangan ekspor CPO tersebut yang menyebabkan kurangnya kapal-kapal asing yang masuk ke Pelabuhan Dumai, sehingga juga berkurangnya kapal yang menggunakan jasa pelayanan yang disediakan oleh Pelindo. Jadi kapal-kapal asing yang masuk ke Pelabuhan Dumai itu sangat mempengaruhi pendapatan Pelindo itu sendiri. Jadi berpengaruh. Maka kesimpulan akhirnya
Berdasarkan dari berbagai data yang sudah dibahas dan dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa larangan ekspor CPO oleh pemerintah sangat mempengaruhi pendapatan bagi pelayanan kapal padu tunda tambat di PT Pelindo Persero Regional 1 Cabang Dumai. Hal ini mengakibatkan kapal-kapal asing dari luar negeri yang menjadi sumber pendapatan utama bagi perusahaan menjadi berkurang, sebab kapal-kapal asing memiliki GT dan ukuran yang rata-rata besar. Maka dengan begitu, sudah dapat dipastikan bahwa semakin besarnya GT dan ukuran kapal, maka akan mempengaruhi biaya jasa pelayanan kapalnya. Tidak hanya itu, jadi kapal asing ini juga dapat membayar dalam bentuk dolar. Hal ini juga yang mempengaruhi pendapatan oleh Pelindo itu mengalami keuntungan yang besar. Sekian pemaparan materi atau pemaparan hasil magang dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi, karena saya juga masih dalam proses belajar. Jadi lebih dan kurang mohon maaf dan mohon dimaklumi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jangkar.